Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riza Andriani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Materi dan Energi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Selanjutnya teman-teman sekalian, pada pertemuan ke-7 kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembahasan materi mengenai keadaan materi berupa zat padat, cair maupun gas yang nantinya akan saya sendiri sampaikan, yaitu Tasya Anggiani. Selanjutnya materi kedua mengenai perubahan materi berupa fisika maupun kimia yang akan disampaikan oleh rekan kami, Dedi Agustiani. Dan yang ketiga yaitu mengenai teknik pemisahan campuran yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kami, Yulfi Fazila. Di mana saya akan menyampaikan keadaan dari materi berupa zat padat, cair maupun gas. Dari keadaan materi tersebut dapat kita lihat dari sisi karakteristik materi. Dan karakteristik tersebut dapat berupa struktur dan susunan di mana ada molekul dan atom yang sebelumnya telah dibahas. Dan untuk keadaan itu kami di sini mengambil berdasarkan sifat maupun perubahannya. Untuk sifat yaitu berupa ekstensif dan intensif, bisa juga berupa fisika maupun kimia. Sedangkan karakteristik berupa perubahan dapat terlihat dari padat, cair maupun gas. Nah, untuk keadaan materi, jika dilihat dari sifat materinya, yaitu tiap materi misalnya air, gula, garam, perak, dan lainnya memiliki seperangkat atau sifat atau ciri karakteristik yang membedakannya dari semua materi lain dan memberinya identitas yang unik. Yang pertama misalnya sifat ekstensif, di mana sifat materi bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, dan berat. Sifat yang kedua yaitu sifat intensif, di mana kualitas yang bersifat khas tiap materi, tidak peduli bentuk dan ukuran materi itu. Misalnya warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, menyublim, kestabilan, dan kereaktifan. Selanjutnya, sifat fisika, di mana sifat materi yang dapat diamati tanpa materi itu mengalami perubahan yang dikenal, seperti warna, bau, rasa, kekerasan, titik didih, dan titik leleh. Dan berikutnya yaitu sifat kimia, di mana sifat materi yang dapat diamati saat materi tersebut mengalami perubahan yang kekal, seperti perubahan warna, kereaktifan, kestabilan, dan mengenai keadaan materi bisa juga dilihat dari pengelompokan sifat materi tersebut. Yang pertama yaitu materi padat, di mana bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Dan yang selanjutnya yaitu materi cair atau zat cair, di mana bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya dan volume zat cair akan tetap juga. Jadi kita lihat di contoh, misalnya air itu kan merupakan zat cair. Jadi kalau dia dituangkan ke gelas akan mengikuti volume gelas tersebut. Dan yang materi yang selanjutnya yaitu materi zat gas, di mana baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, seperti udara yang ada di dalam balon seperti itu. Nah, keadaan materi berikutnya dapat dilihat dari sisi berdasarkan wujudnya, di mana yang pertama zat padat. Untuk zat padat itu sendiri, letak molekulnya sangat berdekatan dan teratur, di mana volume tidak bisa dimampatkan. Dan yang kedua, gaya tarik menarik antar molekul sangat kuat sehingga gerakan molekulnya tidak bebas. Berikutnya memiliki ciri gerakan molekulnya terbatas, yaitu hanya bergetar dan berputar di tempat saja. Keadaan yang kedua, untuk zat padat ini molekul-molekulnya sulit dipisahkan sehingga membuat bentuknya selalu tetap atau tidak berubah. Tujuannya untuk mempertahankan bentuknya. Untuk contoh keadaan materi zat padat ini dapat terlihat dari balok kayu, di mana dalam balok kayu itu terdapat partikel-partikel yang menempati posisi yang tetap dan mempunyai gaya tarik-menarik antar partikel yang sangat kuat. Maka gerakan partikelnya berupa getaran di setiap sekitar posisi tetap. Yang kedua yaitu materi dari zat cair, di mana letak molekulnya relatif berdekatan bila dibandingkan dengan zat gas, tetapi lebih jauh daripada zat padat tadi. Gerakan molekulnya cukup bebas. Molekulnya dapat berpindah tempat tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya karena masih terdapat gaya tarik-menarik. Selanjutnya, bentuknya mudah berubah atau bisa dikatakan menyesuaikan tempat, tetapi volumenya tetap karena mempunyai energi yang cukup untuk berpindah. Untuk gambaran partikel dalam zat cair ini dapat terlihat di dalam PPT yang telah kami sajikan, gambaran partikel atau keadaan partikel zat cair tersebut. Dan untuk contohnya, seperti yang saya katakan tadi, contohnya air yang dimasukkan dalam wadah, maka dia akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Pada zat gas, bagaimana sih materi pada zat gas itu?
Jadi letak molekulnya pada zat gas itu berjauhan sehingga mudah untuk dimanfaatkan. Molekul penyusunnya bergerak sangat bebas karena mempunyai energi yang cukup untuk memisahkan diri sehingga dapat mengisi seluruh ruangan yang ada. Pada materi zat gas ini, gaya tarik-menarik antar molekulnya hampir tidak ada. Baik volume maupun bentuknya mudah berubah. Untuk contohnya bisa terlihat pada gambar dan telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu udara di dalam balon. Nah, tentunya dapat untuk dipahami dong bahwa keadaan materi berupa zat padat, cair maupun gas memiliki perbedaan, di mana zat padat memiliki gaya antar molekul yang sangat kuat dan lebih kuat daripada zat cair. Sedangkan zat cair sendiri memiliki gaya antar molekul yang tidak sekuat zat padat, namun tidak selemah juga seperti zat gas. Untuk zat gas memiliki gaya antar molekul yang sangat lemah, bahkan tidak ada. Baiklah, selanjutnya mengenai perubahan materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi disebut juga dengan zat. Materi dapat berwujud gas, contohnya karbon dioksida, oksigen, udara, dan lain-lain. Selanjutnya, cair. Cair contohnya air, bensin, alkohol, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu ada padat. Contohnya batu, besi, apalagi kayu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Artinya, perubahan ini terjadi karena zat tersebut mengalami reaksi kimia sehingga dapat menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia seperti kayu atau kertas yang dibakar, besi yang berkarat, nasi yang sudah menjadi basi, dan masih banyak lagi. Baiklah, kembali lagi ke slide sebelumnya mengenai ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana ciri-ciri perubahan fisika yang pertama yaitu perubahannya bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru. Yang ketiga, yang berubah itu hanya wujud dan ukuran zat saja. Misalnya, gas menjadi air dan sebaliknya, air menjadi padat, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada ciri-ciri perubahan kimia, di mana ciri-ciri yang pertama yaitu perubahannya bersifat permanen. Yang kedua, terjadinya perubahan susunan. Yang ketiga, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati, yaitu adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Dan yang terakhir, menghasilkan zat baru. Nah, ada beberapa gejala reaksi kimia, seperti terbentuknya endapan, terbentuknya gelembung-gelembung gas, terjadinya perubahan warna, contohnya, logam magnesium ditambah dengan asam karbonat, maka akan menghasilkan endapan magnesium karbonat dan gas hidrogen. Contoh selanjutnya ada larutan tembaga sulfat berwarna biru muda akan berubah menjadi berwarna biru tua jika ditambahkan dengan larutan amonia. Contoh selanjutnya ada logam natrium ditambah dengan air maka akan menghasilkan gas hidrogen dan panas. Baiklah, selanjutnya perubahan fisika atau dapat dikatakan dengan campuran. Contohnya itu terdapat pada larutan sirup, di mana sirup mengandung campuran air, gula, dan pewarna merah. Sifat air itu cair dan tidak beracun. Gula merupakan padatan manis dan pewarna yaitu berwarna merah, maka jika dicampurkan akan menghasilkan sirup yang merupakan cairan merah rasanya manis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pemisahan campuran. Yang pertama yaitu prinsip pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Berdasarkan sifat fisika yaitu dimulai dari ukuran, berat jenis, suhu, fase di mana ada padat, cair, dan gas, serta kelistrikan sifat magnet. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat kimia, yaitu berdasarkan kepolaran dan afinitas molekul. Selanjutnya yaitu berdasarkan penyusunan materinya. Campuran dapat dipisahkan dengan cara
Pertama, pemisahan padat-padat. Contohnya adalah pemisahan besi dan non-magnetik menggunakan magnet. Yang kedua yaitu pemisahan padat cair larutan. Contohnya adalah pembuatan garam dari air laut yang dijemur. Airnya menguap dan meninggalkan butiran garam. Pemisahan padat cair suspensi. Contohnya adalah penyaringan suspensi kapur dalam air. Selanjutnya yaitu pemisahan berbagai zat padat. Contohnya adalah bioleaching, yaitu pemisahan logam menggunakan bakteri. Pemisahan zat cair yang tidak saling melarutkan. Contohnya adalah pemisahan minyak dan air. Selanjutnya yaitu pemisahan zat cair dari larutannya. Contohnya adalah pemisahan bensin dan air. Contoh pemisahan berdasarkan metodenya. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan, yaitu di mana suatu proses pemisahan zat-zat campuran yang mempunyai kelarutan yang berbeda. Contoh filtrasi adalah penyaringan santan dari air parutan kelapa. Selanjutnya yaitu kristalisasi, di mana pemisahan zat campuran untuk memperoleh zat padat yang larut dalam cairan. Contohnya adalah pemurnian gula. Selanjutnya yaitu destilasi, yaitu di mana suatu proses pemisahan suatu campuran yang terdiri dari cairan dengan cairan yang memiliki titik didih yang berbeda. Contohnya adalah pemisahan bensin dan air. Selanjutnya yaitu ekstraksi, proses pemisahan suatu campuran dengan cara melarutkan suatu zat ke dalam campuran dengan pelarut yang sesuai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan teh. Selanjutnya yaitu metode adsorpsi, yaitu merupakan penarikan suatu zat oleh zat lain sampai zat yang ditarik menempel pada permukaan zat penariknya. Zat penarik atau penyerap yang bisa digunakan adalah karbon aktif. Contoh dari metode ini adalah pemurnian tawas. Selanjutnya yaitu metode kromatografi, pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak bersama dengan pelarutnya pada permukaan benda penyerap. Kromatografi biasanya untuk pemisahan zat-zat berwarna, yaitu contohnya adalah pemisahan warna-warna pada suatu tinta. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.